Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnal ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tema yang lalu kita bahas ialah tentang hukum salat Jumat dan keharusannya dikerjakan secara berjamaah. Kita lanjutkan tema ini dengan mengkaji amalan-amalan terkait kehadiran ke salat Jumat. Ada 4 item yang akan kita bahas. Yang pertama, kehadiran ke salat Jumat hendaknya dilakukan dalam keadaan sudah mandi, membersihkan gigi, berpakaian yang baik, dan memakai wewangian. Ini sesungguhnya hal-hal yang patut menjadi perhatian bagi kita kalau hadir ke perkumpulan. Jadi Islam itu ngajari kita untuk tidak kempro, ya. Tapi tampil dengan bagus, rapi. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini penghulu madhab Hambali, ya. Itu menyatakan hakun ala kulli muslimin, adalah kewajiban setiap muslim al-ghuslu, mandi, wat-tibu, harum-haruman, wewangian, was-siwaku, membersihkan gigi. Saya lebih memilih membersihkan gigi, bukan menggosok gigi, ya. Kalau gosok gigi itu kadang digosok dengan sini, sekedar gosok. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Ini mungkin nggak ada ya agama yang sampai ngurus sampai urusan begini, ini mungkin nggak ada, ya. Kayak urusan gosok gigi, mandi, wewangian, itu Rasul menyatakan adalah kewajiban setiap muslim untuk mandi, menggunakan wewangian, membersihkan gigi pada hari Jumat.
Ini salah satu dasar dari poin yang pertama, bahwa orang hadir Jumat itu jangan pokoknya teko. Ya. Yang kedua, hadisnya mirip, tapi di sini ada tambahan pakaian yang baik. Ala kulli muhtalimin, kata Nabi, hendaklah setiap orang dewasa, muhtalim itu orang yang sudah mimpi basah, ya. Al-ghuslu, mandi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wa yalbasu min salihi thiyabihi, dan hendaklah dia mengenakan pakaiannya yang baik. Wa in kana lahu tibun, kalau dia punya wewangian, massa minhu, hendaklah ia gunakan. Ya, keindahan itu ada di mana-mana. Hidung kita itu mengenal keindahan, yang baunya enak dengan yang baunya tidak enak. Manusia itu pada dasarnya bau badannya itu punya potensi tidak enak, karena dia berkeringat. Berkeringat itu kemudian mengundang bakteri, lalu jadi bau. Tapi Allah ciptakan di bumi ini itu bahan-bahan untuk pengharum. Bunga-bunga itu bisa menjadi pengharum. Dan sekarang pengharum-pengharum itu sudah bisa dibikin apa istilahnya, nambah pengharum, kemudian rasa itu bisa dibikin, ya. Jadi kalau rasa nongko itu bukan berarti terbuat dari nongko. Rasa ayam itu bukan berarti ada ayamnya, ya. Itu rasa-rasa namanya, ya. Ya, luar biasa, Allah siapkan bahannya dan manusia dikasih otak, dikasih akal, yang kemudian dia dapat mempelajari dan kemudian membuatnya, ya. Kemudian pada hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 888, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang dewasa. Nah, ungkapan-ungkapan wajib ini kemudian mendapat klarifikasi dari Abdullah bin Abbas. Wajib itu kan kalau tidak mandi terus dosa, ya. Bagaimana sungguhnya itu? Ibnu Abbas ditanya, sa'alahu rajulun anil ghusli. Beliau ditanya, Ibnu Abbas itu sepupu Nabi, ya. Abbas itu paman Nabi, ya. Ibnu Abbas ini Abdullah namanya, putra dari Abbas. Sa'alahu rajulun, seseorang bertanya kepada dia, anil ghusli yaumil jumu'ati, tentang mandi pada hari Jumat. Awajibun huwa, apakah iya mandi itu wajib? Dalam makna kalau tidak dikerjakan lalu punya akibat dosa. Beliau menjawab, la, tidak. Wa man syaa ightasala, siapa yang mau silakan mandi, ya. Tapi beliau kemudian menjelaskan apa sebab-sebab, apa latar belakang
Rasul memerintahkan mandi itu. Kata beliau, di antara yang hadir ke salat Jumat itu adalah orang-orang yang kanu yalbasuna suf. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari wool. Wool itu dari bulu binatang. Wa kanu yaskunan nakhla. Nah, mereka itu biasa siang hari bekerja menyiram kebun kurma. Nah, itu digambarkan ala duhurihim, mereka bawa air itu dipanggul, ya, panggul. Ya, tentu kalau dipanggul itu kemudian maknanya itu berat, ya air tentu berat, ya. Kalau disiram pakai ciduk kapan selesainya? Zaman dulu belum ada peralatan, dipanggul, dikeliling, disirami. Wa kana masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dayiqan mutaqaribas saqfi. Masjid Nabi zaman itu sempit. Mutaqaribas saqfi, atapnya itu rendah. Ya, bisa dipahami kayu yang banyak tersedia itu kan gulugunya kurma. Ya, seberapa tingginya pohon kurma, ya. Jadi rendah, atapnya rendah. Lalu farohan nas fisuf. Lalu mereka setelah bekerja itu siangnya langsung berangkat menuju masjid. Fa'aroku, lalu mereka keringetan, ya. Keringetan, bajunya baju wool, ya. Wool yang temenanan, ya, bukan wool-woolan. Wa kana mimbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam qasiron. Sementara mimbar Nabi itu pendek, ya. Innama huwa salatu darajatin. Trap-trapannya itu 3, ya kayak gini nih. Kalau sekarang itu kan ada mimbar yang sampai tinggi. Di masjid-masjid Timur Tengah itu banyak mimbar tinggi-tinggi. Jadi orang kalau khutbah itu yang di awal dangak begini untuk melihat khotib, tinggi. Nah, ini hanya 3 trap. Fa'araqan nas fisuf. Orang-orang tadi itu kemudian keringetan di dalam ini baju yang terbuat dari wool itu. Fasarat arwahuhum arwahasuf. Maka bercampurlah itu antara bau keringat dia dengan bau wool itu. Fata'adza ba'dahum bi ba'din. Lalu sebagian mereka menjadi terganggu. Hatta balagat arwahuhum Rasulullah. Bahkan baunya itu tercium oleh Rasulullah, ya. Karena beliau rendah, ya. Wa huwa 'alal mimbar, beliau sedang berkhutbah. Faqala, di antara isi khutbah beliau itu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi langsung kasih instruksi yang umum, tidak menunjuk ke orang-orang tertentu. Idza ji'tumul jum'ata, kalau kalian datang ke salat Jumat, faghtasilu, hendaklah kalian itu mandi, ya. Bekerja terus melepuh masjid, bau keringat campur bau pakaiannya itu. Kemudian adalah kalian menggunakan atyabatibin,
parfum yang terbaik. In kana indahu, kalau dia punya. Kalau tidak punya ya sudah, pokoknya atus. Jangan sampai budal Jumatan nggak mandi, ya, nggak mandi. Jadi akhirnya dengan ini kesimpulan para ulama itu, mandi itu ya sunat, tapi yang sunat yang ditekankan, karena boleh jadi kalau dia tidak mandi itu membawa bau, ya. Memang di daerah Timur Tengah itu karena kelembapan udaranya rendah, itu keringat itu tidak seberapa ada. Boleh jadi orang tidak mandi 2 hari itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai sudah seminggu tidak mandi terus budal Jumatan. Itu yang menderita itu orang lain. Tuh. Kemudian yang tentang pakaian, Nabi bersabda, ma ala ahadikum in wajadtum ayyattakhidhu thawbaini liyaumil jumu'ati siwa thawbai mihnatihi. Kata beliau itu, tidak ada salahnya salah seorang dari kalian, in wajadtum, jika kalian mampu, ayyattakhidha thawbaini, untuk punya 2 baju, liyaumil jum'ati, untuk salat Jumat. Ada baju khusus untuk salat Jumat. Siwa thawbai mihnatihi, selain baju yang digunakan untuk kerja. Saya pernah tahu itu ada orang usaha patri, ya. Dia pakai sepeda pancal itu, towo-towo patri, ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jumat, waya Jumatan, dia kemudian ke masjid, sepedanya disandarkan, lalu di kotaknya itu dia buka, dia bawa sarung, dia bawa baju, ganti itu. Jadi yang dipakai untuk keliling itu tidak dipakai Jumatan, dia ganti baju. Itu pengamal sunnah itu, pengamal sunnah. Jadi kalau enggak karena apa namanya, karena jauh dari rumah, dari Sosangu, ya setidaknya yang dipakai hari Jumat untuk masuk kantor itu baju yang baik, ya, yang baik. Terus yang cocok, jangan pakaian untuk ngelas tapi terus Jumatan. Pakaian olahraga terus Jumatan, ya walaupun nutup aurat, ya, tapi kalau pakai training itu kan ya nggak pantas, ya, pantas. Jadi kata Nabi, mbok iyo punya pakaian khusus untuk Jumat selain pakaian kerja. Kalau sekarang orang bawa, karena sudah kendaraan itu sekarang sudah sudah full ya di jalan, hampir setiap orang punya kendaraan, artinya bawa baju salin itu sungguhnya tidak berat, ya. Tapi ini untuk orang di kota. Itu yang pertama, yang rapi, yang harum, yang bersih kalau ke Jumatan itu. Yang kedua, kehadiran lebih awal adalah lebih baik, dengan keutamaan sebagaimana digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Bukhari 881 itu disebut, dan Nabi, mani ketasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat
mandinya mandi janabat, ya, mandi full. Tsumma roha, kemudian dia berangkat. Faka'annama qarraba badanatan, dia seperti berkorban unta. Ini sudah sering kita dengar. Ya. Ini apa namanya, penggambaran dari Nabi tentang semakin awal datang itu semakin baik. Ya. Itu seperti berkorban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, yang datang pada saat yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, dia itu seperti berkorban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang berangkat Jumatan itu pada saat yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan, maka dia itu seperti berkorban kambing. Gibas, ya, akron yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, yang berangkat pada saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seperti orang berkorban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, faka'annama qarraba baidatan, yang pada saat yang kelima itu seperti berkorban telur. Ya. Telur apa itu? Ya karena baru disebut ayam, ya telur ayam, ya. Bukan telur cecek. Fa idza kharajal imamu, kalau imam sudah keluar, hadratil malaikatu yastami'una dzikra, hadirlah para malaikat ke tempat salat Jumat itu. Mereka mendengarkan khutbah, mendengarkan zikir dan khutbah. Ya. Jadi itu suasana yang sifatnya batini. Oh, kalau kita tahu, mungkin melihat, mungkin bulu kuduk kita itu berdiri, ya. Melihat suasana di mana banyak orang berkumpul dan juga para malaikat juga hadir. Ya. Tapi itu kita tidak merasakan. Nabi menjelaskan kita tidak bisa merasakan kehadiran para malaikat. Nah sekarang yang jadi ada 5 waktu itu kapan? Mulai kapan itu? Kebanyakan ulama selain selain ulama Malikiyah itu berpendapat anna hadhihi sa'ati hiya min awalin nahar ila zawal. Itu 5 bagian waktu, saat pertama, 2, 3, 4, 5 itu dimulai dari awal siang. Awal siang itu dalam pemahaman para ulama fikih secara syar'i itu adalah saat fajar terbit. Itu awal siang secara syar'i. Jadi di situ mulai nanti berakhir di waktu zawal. Berarti yang mau dapat unta itu ya budal subuh ya terus gak balik, menteni sampai. Tapi ini menurut sebagian ulama yang memandang lebih logis, itu adalah pendapatnya ulama madhab Maliki yang menyatakan bahwa 5 waktu tadi itu sebelum zawal, bukan sebelum matahari terbit, sebelum zawal. Ya, sebelum zawal. Ya karena ini tidak ada jamnya, dan zaman Nabi jam itu belum ada. Namanya jam itu belum ada, ya. Kalau kita kan sudah bisa membagi 24 jam. Ini belum ada, maka ya sekitar menjelang duhur pantasnya orang berangkat siap-siap untuk Jumatan. Di situ ada 5 bagian yang kalau kena orang yang paling pertama dia seperti
berkorban unta yang terakhir itu seperti kurban telur. Kenapa demikian? Karena tidak pernah ada riwayat sahabat Nabi berangkat Jumatan itu sebelum matahari terbit. Nggak ada. Ya masih kerja biasa kayak kehidupan pada umumnya. Karena di dalam Islam itu sesungguhnya Jumat itu bukan hari libur. Ya. Walaupun sebagian orang menganggap itu Jumat itu hari libur, tapi enggak. Buktinya Quran itu bilang, fa idza qudiyatis shalah, kalau salat Jumat sudah diselenggarakan, fantashiru fil ardi, kembali kalian bekerja. Wabtagu min fadlillah, cari itu karunia Allah. Jadi maknanya Jumat bukan hari libur. Ya, dia sayyidul ayyam, dia bagian dari hari besar, tapi bukan hari libur. Ya, bukan hari libur. Oke. Jadi yang dianggap lebih logis itu pendapat yang menyatakan 5 saat itu adalah sebelum zawal, bukan sebelum matahari terbit. Kemudian yang ketiga, ini yang penting ini untuk orang yang hadir lebih awal hendaknya mengisi ruang kosong di barisan terdepan. Barisan mana yang masih kosong? Ya dia isi. Dia isi. Nabi menyatakan, atimmus shaffal muqaddam. Sempurnakan itu shaf yang di depan. Tsummal ladzi yalihi, kemudian shaf berikutnya. Fama kana min naqsin, kalau masih ada shaf yang kurang, tidak full, falyakun fis shafil muakhkhar, maka yang tidak full itu biarlah ia di shaf terakhir. Di shaf terakhir. Jadi aturannya itu seperti ini, tapi ini susah ya. Susah orang melaksanakan ini. Ya. Di mana-mana ya. Orang cari tempat yang sing enak. Sing ono sendenane, sing pokoknya pegah perintah ini, sehingga setiap Jumat itu pengurus masjid selalu mengumumkan itu. Selalu diingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 ini, 2 ini, 3 bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon isi shaf yang masih kosong di depan. Itu tidak begitu ada yang bergerak, ya, tidak begitu ada yang bergerak. Padahal ini pesan Kanjeng Rasul. Kalau ada shaf yang kurang, tidak penuh, biarlah itu shaf yang terakhir aja. Ya. Karena nanti kalau yang depan ada yang kosong, itu membuat orang yang datang belakangan itu lalu melangkai pundak orang. Walaupun kita bahasa ini tidak melanggai pundak orang itu di kita itu tidak tergambar. Tapi kalau di Timur Tengah itu yang kalau kita itu mesti pundaknya di ini orang begini terus lewat. Dengan sendirinya itu kalau orang Indonesia itu nggak bisa terus lewat begitu, nggak bisa. Tapi sana biasa. Jadi orang langsung melangkah itu memang orangnya tinggi ya. Langsung melangkai kita itu biasa. Dan seperti bukan tidak sopan. Ya kayak biasa ya. Lo kalau di sini bisa dipegang kakinya sama orang, sembrono. Ya. Jadi kalau memenuhi shaf yang di belakang itu memungkinkan orang untuk yang mau ngisi itu lalu dia harus istilahnya yatakhatta riqaban nas, dia melangkai pundak-pundak orang. Dan
Nabi pernah ketika berkhutbah, ya, kata Abi Az-Zahiriyah, kuntu jalisan ma'a Abdullah bin Busrin. Aku duduk bersama Abdullah bin Busr. Faja'a rajulun, lalu datang seorang laki-laki, yatakhatta riqaban nas, dia melangkai pundak orang-orang. Jadi datang terus maju ke depan dengan melangkai itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, dan itu terjadi ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Faqala, lalu Kanjeng Rasul yang ada di atas mimbar itu berkata, ijlis, duduk kamu, duduk. Faqad adaita wa anaita, kamu itu sudah menyakiti dan kamu itu datang terlambat. Sudah, duduk. Nah, duduk. Jadi khutbah pada zaman Nabi itu bisa komunikatif dengan jamaah. Ketika ada yang penting kayak tadi itu bau, Nabi langsung perintahkan, wahai manusia, kalau kalian mau berangkat Jumat, mandi dulu, dan kemudian kalau punya pakai wewangian, karena itu bisa mengganggu. Kita yang dulu pernah nyinggung soal-soal yang dimana orang itu dengan ungkapan janganlah mendekat ke tempat kami, orang yang habis makan bawang. Ya, kalau kita itu makan jengkol, ya, itu karena nanti ababnya itu mengganggu sekitar. Ya. Jadi dia disuruh duduk. Ya. Berarti sesungguhnya melangkai pundak orang itu dilarang. Karena itu orang yang datang duluan itu penuhi aja sob itu agar yang datang belakangan tidak perlu melangkah untuk duduk di situ. Okay. Yang keempat, yang terakhir ini, hendaknya melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat Jumat. Dan begitu juga lakukan salat sunnah 2 rakaat sesudahnya. Ini kadang ada perbincangan mengenai apa ada salat sunnah sebelum Jumatan. Ada. Ya. Ini dasarnya yang pertama adalah sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim. Itu dari 6 kitab induk hadis yang 6, itu Muslim itu berada di urutan kedua setelah Imam Al-Bukhari, lalu Muslim. Imam Muslim itu muridnya Al-Bukhari. Dia mentakhrij sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, Ja'a Sulaikun Al-Ghatafaniyu, datanglah seseorang namanya Sulaik dari kabilah Al-Ghatafani, ya. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, dia datang ketika Nabi berkhutbah. Fajalasa, lalu dia duduk. Faqala lahu, lalu Rasulullah yang sedang khutbah itu bersabda, ya Sulaik, kum farka rakaatain, hai Sulaik, berdirilah, salat 2 rakaat. Wa tajawaz fihima, kerjakan itu dengan singkat, ya, jangan dipanjangkan. Kalau sudah imam sedang berkhutbah, kerjakan dengan ringan, dengan singkat. Kemudian Nabi memberikan tausiah kepada semua, idza jaa ahadukum yaumul jumati, kalau kalian datang ke masjid pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang khutbah, falyarka' rak'ataini, hendaklah
ia salat 2 rakaat, wal yatazawwas fihima, dan dia persingkat 2 rakaatnya itu, baca suratnya pendek-pendek aja. Ini yang tentang 2 rakaat sebelum Jumat. Kalau di kita mengatur soal ini, itu yang enak itu adalah di kita ini ketika masjid itu mengumandangkan adzan 2 kali. Adzan pertama sebagai tanda masuk waktu, adzan kedua sebagai tanda bahwa salat Jumat dimulai. Maka kalau yang model seperti ini, itu kesempatan untuk sholat qobliyah Jumat itu jadi tersedia longgar. Nanti adzan pertama, habis itu orang sholat. Setelah itu nanti adzan kedua itu adzan untuk manggil sholat Jumat. Tadi yang pertama adzan untuk tanda waktu. Nah, di saat sholat Jumat itu orang sudah tidak sholat qobliyah lagi. Tapi kalau adanya 1 dan itu pas di awal waktu, akhirnya ketika khotib berdiri untuk khutbah, banyak jamaah yang sholat. Ada yang saya lihat itu model yang jarang ini, adanya 1 tapi adzan untuk Jumatan itu tidak di awal waktu. Adzan di masjid itu hanya 1 kali, tapi di mana-mana adzan dia diam, tidak ada yang adzan. Begitu adzan itu sudah selesai, orang sholat. Begitu sholat selesai, adzan untuk Jumatan dimulai. Ini paduan yang hemat saya arif, ya. Adanya cuma 1 tapi memberi peluang bagi jamaah untuk sholat qobliyah Jumat. Ya kalau enggak, ya itu khotibnya memulai, ini yang sholat jadi banyak, ya, jadi banyak. Nah, kemudian yang sesudahnya, ini praktek Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu putranya Umar ibn Khattab. Dia dikenal sebagai sahabat yang paling fanatik terhadap Nabi. Jadi pokoknya apa yang Nabi lakukan dia tahu, dia lakukan itu. Dulu pernah saya singgung, kalau dia tahu Nabi lewat di satu jalan, lalu kemudian duduk bersandar di bawah pohon, dia kalau lewat itu lakukan seperti itu juga. Duduk di pohon itu bersandar sebagaimana Nabi melakukannya. Ini Abdullah bin Umar. Nah, dia ini yutilus shalah qoblal jumu'ati. Beliau ini kalau sholat sebelum Jumat itu sholatnya panjang. Wa yusalli ba'daha rak'ataini fi baitihi. Lalu setelah Jumatan dia sholat di rumahnya 2 rakaat. Wa yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, dan dia menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan seperti itu. Nabi salat 2 rakaat itu di rumah, ndak habis Jumatan ya beliau pulang, tapi beliau salat di rumah, ya. Kenapa Abdullah bin Umar bisa panjang padahal pada zaman Nabi itu adzannya 1 kali, ya. Ya karena pada zaman Nabi itu adzan itu fungsinya bukan tanda waktu. Pada zaman Nabi itu adzan itu fungsi manggil orang untuk sholat. Jadi kalau panas adzannya ditunda. Kalau musim panas adzannya ditunda sampai agak dingin baru silakan adzan, ya. Kalau beliau
kesiangan, di perjalanan kesiangan, ya ada adzannya, walaupun sudah duha. Ya. Artinya adzan itu difungsikan untuk memanggil orang sholat, bukan untuk menjadi tanda waktu. Itu juga yang terjadi di pesantren-pesantren, di desa-desa. Asar itu biasanya nunggu setelah agak turun karena orang masih banyak di sawah. Ya. Kalau jam-jam setengah 3, jam 3 itu masih di sawah, tunggu sampai baru adzan. Jadi adzan itu sebagai pemanggil untuk orang sholat. Jadi ini hal-hal yang dapat kita pahami dari riwayat. Pemahaman yang kemudian berkembang itu menghasilkan ragam-ragam pandangan. Adzan 2 kali itu asal usulnya pada zaman Utsman bin Affan. Itu adzannya sebelum zuhur, ya, agar orang-orang yang lagi sibuk itu segera bersiap-siap untuk berangkat. Bukan pas zuhur yang adzan. Tapi di kita yang adzan 2 kali itu pas zuhur. Tapi nanti ada adzan lagi untuk Jumatan. Ada pengalaman sebuah kantor di Surabaya. Ada yang usul adzannya 1 kali. Sebuah kantor besar, kantornya lantai mungkin 8 atau berapa. Itu dibuktikan dengan 1 kali itu ketika khotib memulai, yang ini jumlahnya mungkin hanya puluhan, ya, puluhan. Setelah beberapa kali balik lagi ke adzan 2. Kalau sudah adzan 2, pokoknya mendengar adzan orang-orang itu turun. Ya, kalau belum adzan, ya karena masjidnya di komplek itu, kalau belum adzan maka mereka masih kerja. Kalau sudah adzan turun. Dengan praktek seperti itu, ketika khotib naik mimbar, ini sudah full. Artinya balik adzan 2 kali. Artinya yang penting itu adalah mana yang membawa efek terbaik. Artinya orang bisa sholat sunnah, kemudian tidak pas khotib sudah naik lalu banyak yang berdiri, kecuali orang yang baru datang. Orang yang baru datang dia bilang sholat dulu. Ya. Tapi sudah orang yang di situ karena tidak ada kesempatan sebelumnya itu, lalu untuk sholat sunnah dia pas ketika khotib memulai. Oke, saya kira itu hal-hal yang berkenaan dengan kehadiran ke sholat Jumat. Silakan, Mas. Kalau misalnya datang khotib sudah khutbah, itu afdalnya sholat tahiyatul masjid Oke. Ya. Tahiyatul masjid itu sesungguhnya adalah kesimpulan dari kita. Ya. Sesungguhnya orang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat itu sudah maknanya tahiyatul masjid meskipun itu qobliyah. Tapi kalau waktu longgar bisa aja. Sholat itu adalah pekerjaan yang baik. Kalau tidak pada waktu yang dilarang, silakan sholat sebanyak apapun, itu akan termasuk sholat mutlak. Ya. Bukan seputar matahari terbit, bukan saat tengah hari, bukan saat matahari sedang terbenam. Ya. Nah, itu di luar itu sholat nganggur silakan. Ya. Yang lalu pernah saya singgung Abu Dzarrin yang sholat terus. Lalu ada yang mengamati, ikut Abu Dzarrin ini sholat pirang rakaat. Setelah selesai ditanya, tadi kamu sholatmu itu witir atau genap? Enggak, jawab genap. Jawaban Abu Dzarrin, kalau aku tidak tahu genap atau ganjil, yang jelas Allah pasti tahu. Jadi Abu Dzarrin kan dikenal sangat kuat semangatnya untuk akhirat, itu sangat kuat. Jadi nganggur-nganggur dia
Tidak kemudian kalau orang sekarang, tidak kemudian cari-cari HP. Dia nganggur, ya sholat aja, ya, ketimbang nganggur. Nah yang begini, walaupun tidak seperti Abu Dharin, ya coba kita sekali-sekali itu dipraktekkan. Nganggur atau sholat lah, ya. Karena tidak ada sholat itu yang buruk kecuali kalau melanggar apa yang digariskan oleh Nabi. Gitu Mas. Ya. Oke Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya pernah ikut gitu, sholatnya duduk kan nggak bisa bergeser. Kalau harus bergeser itu jaraknya kira-kira berapa? Ya, terima kasih. Iya. Baik, tentang sholat sunnah ya, sholat yang berulang. Ya. Jadi sesungguhnya dasarnya itu adalah jangan sampai ada kesan sholat itu sambung menyambung, tidak ada jedanya. Ya. Jeda itu bisa dilakukan dengan geser sedikit ke kiri, ke kanan, atau ke belakang, itu, atau maju. Ya. Itu, ya. Atau yang kedua, lakukan sesuatu. Ya. Misalnya dengan berdoa dulu, habis itu bangun. Ya. Itulah yang di sini ini, di mana? Di tempat kita, tarawih itu. Ya. Kenapa kok ada sholawat? Ya. Itu adalah cara supaya salat tarawih itu tidak seperti sambung menyambung. Jadi sudah ada sesuatu yang lain yang dikerjakan. Nah, sebagian orang itu ada praktek bergeser itu. Komunitas yang memang alirnya sama, nanti setelah selesai tarawih geser. Satu dengan yang lain saling berganti tempat, lalu lanjutkan. Kalau zaman Nabi kan bentuknya itu kan apa? Santai. Habis sholat ya santai, masih anu dulu. Apa? Tidak segera bangun lagi. Ya. Nah kita kan habis sholat bangun lagi. Nah supaya ada apa namanya pemisahnya, terus bilang ada bila yang menjawab Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, bangun lagi. Jadi sholawatnya itu ibadah, memenuhi agar ini tidak sambung juga ibadah, sehingga itu namanya kearifan lokal. Di tempat lain mungkin nggak ada. Itu kreativitasnya ulama Indonesia, sambung menyambung tapi pisah, ya pisah. Hah? Lawang sholawat kok bid'ah gimana? Jadi orang kadang itu yasinan malam Jumat bid'ah. Nanti kalau diubah hari Minggu bid'ah lagi. Tidak ada baca Quran yang bid'ah kecuali orang yang dilarang baca Quran baca. Itu baru bid'ah, melanggar aturan. Pokoknya bid'ah itu sesuatu yang baru yang menyalahi apa yang sudah diatur, itu bid'ah. Tapi yang baru yang tidak menyalahi yang diatur, itu kreativitas yang bagus. Nabi suruh itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat tradisi baik di dalam Islam, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dia akan dapat pahala orang yang melanjutkan tradisi itu sampai hari kiamat. Itu orang kreatif itu bagus, asal jangan merusak yang sudah diatur. Subuh 2 rakaat, ya itu sudah diatur, jangan dirusak. Jangan dirusak. Tapi kalau orang baca Quran, lu kan kapan aja boleh. Mau setiap hari Sabtu pagi sambil arisan baca Quran, oh ya boleh aja. Tidak usah cari dalil. Nabi biasakan Sabtu baca Quran pun enggak perlu, karena waktu baca Quran itu tidak diatur, tempatnya tidak diatur. Mana-mana yang tidak diatur silakan berkreasi.
Termasuk kita ini. Ini hari Selasa pagi masuk ada hadisnya. Nabi setiap Selasa pagi habis subuh itu ada pengajian. Oh, direkam lagi? Nggak ada, itu nggak ada. Ini semua adalah kreativitas yang bagus. Ya, kalau direkam, nanti itu sesungguhnya punya semangatnya adalah liyuballigha minkum al-ghaibah. Adalah kalian yang hadir sekarang itu sampaikan kepada yang tidak hadir. Oh, kalau dulu cerita tadi di masjid begini-begini. Jadi sekarang cukup ini. Itu nanti siapapun bisa buka. Kita yang sudah ikut untuk ngingat lagi, buka lagi. Jadi itu pemahaman dalil jangan kemudian tekstual. Ya. Ini kreativitas ini, memanfaatkan teknologi. Ya. Sehingga yang tidak sempat ikut masih bisa mengikuti. Ya. Oke, saya kira begitu. Hah? Sholatnya duduk. Oh. Karena penuh waktu disebut apa kemarin penuh, saya duduk surat pada Isya, sunat pada Isya. Ya, sholat duduk itu kan sejatinya Nabi menyebut kalau kamu capek, ya duduk. Ya, kalau enggak kan di situ mas. Tadi kan sudah sholat di situ. Ya, sholat di situ tadi. Ya. Yang bagus ya sholat biasa, tapi itu tadi selingi dengan melakukan sesuatu yang lain. Ya. Ya. Oke. Sama-sama. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi